Coba bayangin kamu lagi asik jalan, tiba-tiba jelek kaki kamu nginjek paku tajam, dan refleks kaki kamu keangkat. Gak bisa ya tubuhmu bergerak secepat itu? Aku suka biologi so awesome, oh my god! Jawabannya ada pada materi sistem saraf. Materi kali ini kita membahas tentang sistem saraf. Ketika kita berbicara tentang sistem saraf, kita sering merujuk pada sel saraf, yang juga disebut sebagai neuron. Sel saraf ini memiliki tugas besar, yaitu mengirimkan informasi ke seluruh tubuh. Kita analogikan seperti kurir. Nah, terkadang informasi ini dikirim dari otak melalui sumsum tulang belakang ke bagian tubuh lainnya, ataupun sebaliknya. Informasi tersebut ditransmisikan dalam bentuk impuls, yaitu muatan listrik yang melibatkan keseimbangan elektron. Jadi, cara tubuh kita mengirimkan informasi melalui sel saraf adalah menggunakan sinyal listrik. Sekarang, coba perhatikan gambar sel saraf berikut. Sel saraf ini memiliki beberapa bagian utama. Di salah satu ujung terdapat struktur seperti jari yang disebut dengan dendrit. Pada ujung dendrit ada reseptor berbentuk khusus yang menerima sinyal dari neuron sebelumnya. Bagian utama sel ini disebut dengan badan sel yang mengandung inti sel atau nukleus seperti pada sel biasanya, namun dilengkapi dendrit di ujungnya. Sinyal yang diterima akan berjalan melalui akson, bagian tengah sel saraf. Beberapa sel saraf ini memiliki lapisan lemak khusus yang disebut dengan mielin, yang membantu sinyal bergerak lebih cepat. Di ujung lainnya terdapat terminal akson yang akan melepaskan sinyal ke neuron berikutnya. Pada sel saraf, informasi masuk melalui dendrit, berjalan melalui badan sel dan keluar melalui ujung akson. Sinyal ini bergerak hanya dalam satu arah dan tidak dapat berbalik arah, tapi ada ruang antara satu neuron dan neuron berikutnya yang disebut dengan sinaps. Sinaps adalah celah tempat sinyal ditransfer dari satu sel ke sel lainnya. Sel yang menerima sinyal bisa berupa neuron lain, otot, ataupun kelenjar. Ketika impuls mencapai ujung terminal akson, neurotransmitter atau pesan kimiawi dilepaskan ke sinaps. Neurotransmitter ini memiliki bentuk tertentu yang cocok dengan reseptor di neuron berikutnya. Ketika neurotransmitter berhasil melekat pada reseptor, sinyal diteruskan melalui neuron berikutnya hingga mencapai tujuannya. Misalnya untuk menggerakkan otot atau memberikan respon tertentu. Nah, sekarang cobalah berlatih untuk memberikan label pada gambar berikut. Jadi, kesimpulannya tubuh kita itu gak cuma reaktif, tapi punya sistem super cepat yang gak kelihatan, yaitu sistem saraf. Mereka bekerja layaknya jaringan komunikasi tercepat, mengirimkan sinyal listrik dalam hitungan detik untuk melindungi kita dari bahaya. Ketika kita nginjek paku misalnya, sinyal itu langsung dikirim ke otak dan balik lagi ke otot kaki untuk menghindari cedera. Semua ini terjadi tanpa kita sadari, berkat kerja luar biasa dari sistem saraf yang menghubungkan setiap bagian tubuh kita. Keren banget kan?